Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah dasar-dasar matematika dan sains. Adapun anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama Ibu Sujiati, Nelvin Sunggedek, Ledia Bunga, Deilis Indriani Pusan, dan kami sendiri Ida Wahyuni. Pada kerja kelompok yang kami bahas adalah pengenalan ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat-sifat materi, komposisi kimia, struktur, perubahan, dan energi yang terlibat dalam reaksi kimia. Ini mencakup pemahaman tentang atom, molekul, ikatan kimia, serta aplikasinya dalam memahami dan memanfaatkan berbagai fenomena di alam dan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia berkontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk industri, kedokteran, pertanian, dan lingkungan. Adapun peran ilmu kimia, pertama dalam kehidupan manusia. Yang pertama sebagai bahan bakar, termasuk hidrokarbon seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Proses pembakaran mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi panas atau listrik. Kedua, teknologi biogas menggunakan bahan kimia dari proses dekomposisi organik seperti kotoran hewan, limbah pertanian, atau bahan organik lainnya. Bahan kimia kunci dalam teknologi biogas ini melibatkan reaksi kimia mikroorganisme yang menghasilkan gas tersebut. Biogas dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk memproduksi listrik atau panas. Ketiga, program Langit Biru bertujuan untuk meminimalisasikan udara akibat pemanfaatan energi. Adapun manfaatnya dalam perkembangan iptek dalam bidang kedokteran, ilmu kimia memberikan landasan esensial untuk mengembangkan obat, diagnosis penyakit, dan pemahaman mendalam tentang aspek kimia dalam bidang kesehatan. Dalam bidang geologi, membantu para ahli geologi dalam menguraikan kompleksitas kerak bumi, membantu dalam eksplorasi sumber daya alam, dan menyediakan wawasan mendalam tentang sejarah dan dinamika planet ini. Dalam bidang pertanian, melalui penerapan ilmu kimia dalam pertanian, petani dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit, serta menjaga keberlanjutan sistem pertanian dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam bidang industri, ilmu kimia berperan dalam pembuatan serat sistem seperti rayon dan nilon untuk menggantikan kapas atau wol dan dalam bidang yang lain. Bahan kimia yang terdapat di sekitaran manusia, kita bisa lihat yang berada di sekitar rumah, seperti obat nyamuk, korek api, kosmetik, obat-obatan, deterjen, cuka, agar-agar, dan lain-lain. Dan di sekitaran sekolah, seperti buku, kapur tulis, krayon, spidol, cat mainan, dan lain-lain. Adapun di lingkungan seperti air, udara, plastik, botol, logam, kaleng, dan lain-lain. Bahan kimia yang terdapat dalam makanan pertama adalah pengawet.
Pengawet berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pembusukan pada makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Dan terdapat dua jenis zat pengawet. Pertama, pengawet alami seperti garam, cuka, gula, asam. Kedua, pengawet sintesis seperti asam benzoat, asam sorbat, garam nirat, asam propianat. Kedua, penyedap merupakan jenis tambahan makanan yang paling banyak dipergunakan di pabrik, seperti monosodium glutamat atau MSG, vetsin, hydroxylated vegetable protein (HVP) seperti kaldu ayam, kaldu sapi, inosinat, dan garam guaianat dan yeast ekstrak seperti ragi. Ketiga, pewarna. Pewarna yaitu bahan yang diberikan pada makanan supaya berwarna. Pewarna makanan ada dua macam, yaitu pewarna alami seperti kunyit, daun pandan, cabai merah, bit, wortel, paprika. Adapun pewarna buatan seperti Wantex, Aristosin atau warna merah, tatrofin atau warna kuning, violet gibeu atau warna ungu, titanium dioksida. Penggunaan pewarna buatan atau sintesis yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Agar terhindar dari efek negatif, kita dianjurkan menggunakan zat pewarna alami. Materi dan perubahannya. Pertama, masuk kepada pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat, dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Jadi makhluk hidup dan tidak hidup terdiri atas materi, seperti manusia, tumbuhan, hewan, air, batu, kayu, garam, dan benda-benda apa saja di sekitaran kita termasuk materi. Adapun sifat materi, materi secara umum dikenali melalui dua sifat-sifat. Pertama, sifat fisis adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala fisika, mencakup wujud atau fasa, bentuk, rasa, warna, bau, daya hantar panas, daya hantar listrik, kelarutan, dan beberapa tetapan fisis atau massa jenis, indeks, bias, titik beku, titik leleh, titik didih, titik bakar. Kedua, sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia, mencakup kereaktifan atau misalnya mudah bereaksi, dapat terbakar, melapuk, dan membusuk. Rumus kimia, bentuk, molekul, susunan ikatan. Adapun perubahan materi, secara umum, perubahan materi terbagi jadi dua. Pertama, perubahan materi secara fisika adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam bentuk wujud atau ukuran, tetapi tidak berubah zat tersebut menjadi zat baru. Contoh dalam perubahan wujud, misalnya es balok yang mencair menjadi air, air menguap menjadi uap. Contoh dalam perubahan bentuk, misalnya gandum digiling menjadi tepung, benang diubah menjadi kain. Perubahan rasa berdasarkan alat indera, misalnya perubahan suhu dan rasa dan lain sebagainya. Kemudian perubahan materi secara kimia adalah merupakan dari zat atau materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru dari kedua jenis perubahan tersebut. Misalnya bensin sebagai bahan bakar berubah jadi cair. Bom meledak yang berubah benda padat menjadi pecahan dan ledakan. Adapun penggolongan materi, berdasarkan keadaan fisisnya, materi dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu wujud, cair, dan gas, larutan, dan kelarutan.
Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunannya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik, contoh seperti gula dilarutkan dalam air. Kemudian kelarutan adalah suatu zat adalah jumlah suatu zat yang dapat terlarut dalam pelarut tertentu sebanding dengan suhu, terutama pada zat padat. Contoh, misalnya air yang ada di dalam gelas 100 ml dan jumlah gula maksimum yang dapat dilarutkan adalah 204 gram dan suhu ruangan adalah 20 derajat Celcius, maka kelarutan gula dalam air pada suhu ruang 20 derajat Celcius adalah 204 per 100 gram air. Terima kasih.